warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Rupian, seorang guru agama yang tiba-tiba dilaporkan oleh anak didinya ke Polres Kabupaten Malang. Boleh Pak diceritakan gimana hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, ingat saya hari Selasa, tanggal 27 Agustus itu, saya jam ke 7.08. Itu biasanya saya sebelum memulai pelajaran saya nanya anak-anak itu tentang sholat, karena yang laki-laki itu mengerjakan sholat Jumat, datanya sholat Jumat. Anak-anak kemarin sholat Jumat enggak? Ada semuanya sholat Jumat, Pak. Ya. Untuk perempuan, apakah tadi pagi sholat subuh? Ada anak 3 yang lingak-lingu mungkin itu, anak 3 lingak-lingu. Ya biasanya ya ada 5, ada 7 dan sebagainya. Yang satu itu yang namanya Denis, itu mencari teman, ya, mencari teman agar supaya mau maju, deret-deret dan sebagainya. Ternyata yang namanya Firly, ya Firly itu sholat, akhirnya dibata-bata. Nggak mau, dia lari ke depan dengan meso. Namanya Firly? Yang Denisnya. Oh, Denis itu perempuan ya? Dia yang diperkarakan itu meso dengan kata-kata nggak teli, maaf itu. Setahu saya di daerah saya gatel itu kemaluannya laki-laki, nggak teli itu orang perempuan yang wis koyo ngapunten acara ngapunten itu maaf itu kan harus kotor ngapunten. Terus akhirnya saya suruh awe ada Denis Bapak, langsung saya spontanitas refleks dan kata-kata gini refleks. Setelah itu anak itu saya beri pembinaan sebentar. Nah, jangan gitu Landu, jangan gitu. Ini adalah kata-kata yang kasar. Itu akhirnya dia saya berikan, kenapa sih kok gak sholat? Terus nggak apa-apa. Apakah kepadangan? Apakah ndelok berot? Pikirannya kayak gak sepaneng. Ayo sholat tuh. Terus akhirnya biasanya saya tanya, ibunya sholat enggak? Ayah sholat enggak? Gitu. Yang sholat ayah ibu saja. Ya. Akhirnya dia mengatakan, udah. Saya suruh duduk, saya meneruskan belajar lagi, dan dia tidak apa-apa. Namun sekitar 10 menit lah katakan, minta izin untuk keluar ke WC. Anak-anak bicara, Pak, Denis nangis Pak, ya karena pelajaran gitu. Setelah itu singkat katanya besoknya nggak masuk, terus orang tuanya SMS mengizinkan Denis bahwa dia termasuk HP di kaploki oleh akhirnya dengan kata-kata itu si guru piket atau siapa itu akan memberikan hal yang kebenarannya ya dicari. Saya kok masuk waktu itu, ada apa? Denis nggak masuk Pak, katanya kemarin ada yang ngupload. Oh saya bermasalah, memang saya dengan saya yang bermasalah. Ada apa? Ini pada akhirnya namanya Pak Eko atau dengan guru piket itu mempersilahkan kalau bisa diluruskan suruh ke sini saja bapaknya. Selang sekitar 30 menit ayahnya datang, karena di situ ada latihan drum karuan. Akhirnya berlanjut, saya tidak ditemukan. Dia gini saja Pak, kayak ya ini saja Pak, si guru agamanya saja nanti suruh ke rumah. Akhirnya saya didatangkan, saya datang dengan wali kelas, dengan namanya Bu Win, itu orang yang tahu rumahnya itu arah ke sana. Setelah itu saya minta maaf, tidak diberi
tambah saya diginikan. Sampai itu guru ya, kelakuannya nggak seperti itu. Terus lagi, kenapa sholat saja diurus? Yang disembah itu loh, tidak ketok. Itu yang sangat mengkritik saya. Terus nomor 2-nya, saya tidak sholat. Sholat itu tidak menjamin orang baik. Itu saksinya ada 2 guru. Akhirnya Pak, ya wes, saya minta maaf. Saya delosor bagaimanapun saya salah, diapakan pun mau seorang salah saya. Nangis saya. Gitu. Itu nangis. Akhirnya saya tidak diterima. Tidak diterima saya. Langsung saya pulang. Katanya gini, saya tidak terima karena saya sudah melapor ke saudara saya di resort saya. Dan apa, nanti saja jam 4 saya akan ke rumah sampean. Akhirnya saya pikir-pikir, saya menurut pikir saya orang yang bersalah gitu. Akhirnya saya bilang kepada adik saya, kepada istri saya, aku ono urusan, saya berurusan. Aduh apa? Karo arek tak tapuk kemarin. Terus apa? Wis ngene wae aku kate nang omahe, kate njupuk maneh, di mana rene kok ya omah gak karu-karuan wis aku ono doa, aku tak sangonane. Setelah itu saya utangkan uang 150 untuk apa katanya sakit ganti rugi ya, ganti rugi untuk itu. Akhirnya saya tidak terima juga, minta maaf tidak terima karena dia sudah terlanjur untuk menelpon atau menghubungi saudaranya gitu. Terus bilang bahwa dia akan ke rumah saya setelah Isya ke rumah saya. Ujung-ujungnya tidak dia tapi istrinya dengan 2 orang yang mengaku sebagai saudara terima. Dan di situ ya maaf banyak karena saya dengan musola dekat ya, jamaah saya dan sebagainya datang memang ya takut karena ada apa-apa dan sebagainya. Itu saya ya masuk gitu karena saya itu ya orangnya nggak pernah bermasalah dan sebagainya. Kok ada katanya ada polisi yang akan datang dan sebagainya. Terus akhirnya saya tanya, gimana Bu? Sudah aku mantun di kepala sekolah ingin minta izin ke sini. Setelah di situ dia bilang bahwa saya pamitan juga, dalam pamitan nggak tahu apa. Jadi intinya saya sudah dari Pak Kepala Sekolah ke sini. Ngeten Bu, ayo diselesaikan dengan baik. Sudah nggak ada apa-apa. Yang tadinya ya jenisnya saya pamiti, yo Nduk, besok sekolah loh Nduk, tak sekolah tak susul sampai saat itu mungkin Pak besok sekolah. Besok lek sekolah tak susul dengan kata-kata guyon seperti itu ya Pak, sambil saya memberikan uang. Terus akhirnya ada dari teman-teman adik saya itu datang, memang itu juga katanya angkatan, teman nggak tahu, saya nggak tahu, ikut nimbrung untuk memberikan pengarahan bahwa intinya wis gak usah disedekahkan, gak usah rame-rame, ayo disedekahkan keluargaan, gak usah golek-golek iki, gak golek iki, ujung-ujungnya nanti ya malah biaya gitu. Dan ibu mohon jangan sampai meroyek Ibu. Sudah ya sudah cukup. Setelah itu ya sudah selesai, dia minta maaf sama memaafkan, ujung-ujungnya akhirnya Lapornya itu besok? Lapornya kayaknya besok ya. Sesudah ketemu jalan maafkan tuh besoknya beliau berlaporan? Melihat keterangan apa namanya dari panggilan saya seperti itu. Besoknya dari tanggal 27 itu? Dari 27 mungkin tanggal 28 mungkin. Oke. Itu lapor sambil visum apa gimana? Kayaknya tentang visum saya nggak tahu. Oke. Wong gini. Tapi laporannya diterima? Ya ujung-ujungnya kan diterima. Oke. Ya karena setiap laporan memang harus diterima. Oke. Itu kakak saya gini, dia ya perlu saya garis bawahi,
bahwa setelah kejadian dia datang ke rumahnya teman jauh, rumahnya antara Ndawan sana itu, ya main biasa. Yang nomor 2-nya dia tahu bahwa dia itu hampir dikaplok itu paginya ya ditapuk gitu loh. Paginya dia disuruh sekolah nggak mau, katanya saya nggak mau sekolah Bu, bosan saya sekolah situ. Kenapa? Aku mau dulu uploading ya itu mungkin terus akhirnya sesudah jenengan dilaporkan ke Polres ini, jenengan jadi wajib lapor nggih? Masih panjang Bu, sekitar 1 bulanan tuh. Disidik dulu. Terus ada mediasi juga. Mediasinya macet. Ya, mediasi yang pertama itu minta uang 70 juta. Terus? Saya gini, terus penyidik gini, Pak Rupian, gimana dengan tawaran? Maaf Bu, saya guru swasta, ya. Saya kesini tadi minta utang-utang kepada saya nggak mampu sekian itu. Toh kalau ini beres, untuk tidak ruwet, saya pekerjaannya banyak, jamaahnya ya juga banyak, saya majelis di sana sini terganggu. Terus untuk memenuhi kewajiban saya nggak cukup itu. Terus akhirnya jadi berapa itu loh nominalnya zaman tentukan. Saya mampu, maaf, itu pun itu masih mengusahakan itu mampu saya 2.000. Akhirnya bagaimana Pak Bu Jumayah ini udah ya enggak dengan sini ya sudah, kalau sudah ini selesai tanda tangan ya sudah, sehingga tidak terjadi kesepakatan 70 juta ditawar 2 juta mereka tidak berkenan dan jenengan malah menjadi status terlapor sampai hari ini belum naik dan masih melakukan wajib lapor. Wajib lapornya seminggu 2 kali. Dan ini tadi yang keberapa Pak? Ini tadi hari minggu yang kelima. Oke. Langkah-langkah berikutnya kira-kira apa nih Pak yang akan terjadi? Kalau melihat penyidik tadi itu saya kan kurang paham tentang itu. Intinya sekarang menguak tentang keadaan dia waktu di rumah. Karena mungkin panasnya dia, karena saya menyediakan polisi 2. Gitu. Saya sama sekali dengan billahi saya tidak menyediakan polisi. Saya ingin, karena guru, saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri gitu. Dan ada rumor jenengan mau bawa polisi 2 gitu ya. Sudah di situ memang ada, tapi saya bukan mendatangkan. Yang satu memang mas saya ya setiap hari ke karena rumah. Mas saya memang polisi. Masnya jenengan polisi. Sudah mantan sudah. Oke, mantan polisi Purna. Yang satunya itu adalah langganan adik saya, dekat Satempet, langganan mebel dan sebagainya itu datang, ada rame-rame yang mungkin ingin juga membantu supaya tidak sampai rame. Ya, yang tadi saya ungkapkan tadi. Oke Pak Rupian, terima kasih. Harapannya segera selesai ya kasusnya. Bismillah. Semuanya pihak, saya butuh doa saja, ya, doa saja agar supaya saya bisa melaksanakan tugas, baik tugas yang ada di sekolahan maupun tugas yang ada di masyarakat. Jadi saya bisa melaksanakan dengan baik. Maaf, saya ini dibilang stres karena apa? Tidak pernah seumur hidup ini berhubungan dengan polisi. Ya, terima kasih apa yang disampaikan, apa yang partisipasi dari siapa saja. Satu poin saya minta doa saja agar selesai. Oke, bismillah, semoga segera selesai kasusnya. Guru agama mendapatkan tempat mulia untuk mendidik anak-anak bangsa. Assalamualaikum dari Polres dengan Pak Rupian.